Ya, saya ke grup lain ya. Nggih. Bu Nadir. Dalem. Nek gonyong videone nang kono putus-putus kok nang kene do ilang jenengan kok anu nembe ilang kok ilang teko ngono. Apa internete gonyong ya? Internete nggo jenengan terus nganu videone teko-teko ilang dhewek ngono. Ilang dhewe ya. Nek Hmm? saiki piye? Ya saiki berarti dhewe engko nunggu dipersilahkan iki to njuk dhewe kae. Heeh. Praktek to. Maksudnya nek videone ki ilang rek. Ora nggo ngono santen wisan. Oh dhewe ora ono sing dadi co-host kan? Jenengan Ora tulisane ora ora. Nek sing wingi kaya ini jenengan dadi ya. Hooh, nek sing wingi. Nek sing iki ra ono tunjuk tulisannya perekaman tidak tersedia, Anda tidak diizinkan merekam. Nah, nang kene mau muncul ono panggilan ini sedang direkam. Nanti sudah aman kok, sudah saya rekod. Nanti berarti masuk Oh ke nggih, drive Bu. saya. Bisa Oh nggih. lagi ya. Sudah saya rekod. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Iki mulainya jam piro, Pak? Durung. Berarti nunggu anu ya. Wis mulai ya, Pak, berarti ya, Pak? Mulai ya. Oh iya, ayo. Kan wis udah mlebu room dewek-dewek. Oh ya wis langsung jenengan sik apa saya sik manut. Ya. Nyong dadi coach sik ya. Heeh, nyentak dadi coachine wis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Bu Nadir. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ini mendung-mendung. Kembali lagi mendung. Semoga tidak turun hujan seperti kemarin, Bu. Ya, baik Pak Agus. Pertemuan kali ini kira-kira kita akan membahas tentang apa ya Pak Agus? Apa yang akan kita diskusikan? Maaf Bu, suaranya terputus ya Bu. Oh, terputus ya. Ya. Saya ulang ya Pak Agus. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa nih Pak Agus? Apa yang perlu kita diskusikan bersama? Oh gitu, begini Bu, pertemuan sekali ini saya ingin membahas tentang sedikit keprihatinan saya ini Bu, tentang kondisi anak-anak sekarang saat ini dengan asik gadgetnya,
malah bahkan sampai ada yang matanya minus dan mengeluh sakit mata itu Bu. Tentang tentang itu Bu. Ya, baik Pak Agus. Saya turut prihatin ya atas kondisi yang dialami Pak Agus, murid-murid Pak Agus, ada yang mengalami gangguan penglihatan, bahkan ada yang mengalami minus. Jadi, apa nih Pak Agus tujuan utama dari diskusi kita kali ini Pak Agus? Tujuannya untuk mengidentifikasi strategi yang efektif atau yang jitu dalam menumbuhkan semangat membaca pada anak itu Bu, tapi dengan tetap menjaga kesehatan. Bagus sekali Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin, mencari strategi yang efektif untuk menumbuhkan semangat membaca anak-anak, jadi mereka tidak selalu menatap, layar gadget mereka dan mereka, gemar membaca gitu ya Pak Agus? Iya betul Bu. Nah Pak Agus, bagus sekali itu Pak Agus. Menurut Pak Agus nih, definisi dari tujuan akhir, dari diskusi kita kali ini yang ingin kita capai apa Pak Agus? Ya, biar anak-anak itu gemar membaca, melihatnya itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan lagi sebagai yang menakutkan seperti pepatah zaman dulu. Membaca itu adalah jendela dunia itu Bu. Wah keren Biar sekali Pak Agus. Jadi dengan membaca itu ya, ya, anak-anak bisa melihat dunia gitu ya Pak Agus? Nah, bagaimana menurut Pak Agus nih, ukuran keberhasilan dari, anak-anak itu bisa gemar membaca dan, melihatnya sebagai sesuatu yang menyenangkan seperti pepatah, buku adalah jendela dunia itu Pak Agus? ya, membaca adalah jendela dunia itu kalau biasanya di sekolah Heeh, kita ya mengajar itu membaca. ya Bu. Nah, keberhasilannya menurut saya itu dengan ada beberapa strategi, 2 strategi yang bisa langsung diterapkan untuk meningkatkan minat anak-anak dalam membaca itu Bu. Sebelum kita lanjut ke strategi yang akan kita terapkan, hal baik apa yang Pak Agus lihat sekarang untuk mencapai tujuan Pak Agus ini? Ya, saya lihat itu sebenarnya anak-anak itu ya, senang membaca, ada yang senang dengan sejarah, ada yang membaca Mmm, tentang lingkungan sekitar, ada yang macam-macam itu Bu, ada yang tentang luar antariksa juga itu Bu. wah Minat-minat itu bagus bermacam-macam sekali. gitu. Oh, ya bagus sekali ya. Jadi anak-anak itu sebenarnya memiliki minat, dan semangat untuk membaca ya Pak Agus. Nah, dari Iya. misalnya nih, dari skala 1 sampai 10 nih, sejauh mana menurut Pak Agus pencapaian tujuan Pak Agus saat ini? Dari rentang 1 sampai 10 ya sekitar Iya. 5 atau 6 itu Bu, 5 atau Mmm, 6. jadi rentangnya itu masih sekitar 5 atau 6 ya Pak Agus. Nah, untuk Iya mengatasi sekitar hal tersebut, supaya rentangnya itu naik, kira-kira kekuatan apa yang Pak Agus sudah memiliki, Pak Agus? ya, saya berusaha untuk, menyediakan atau mengakses beberapa macam bacaan, misalkan ada di perpus kita manfaatkan, ada ruang baca, pojok baca kita manfaatkan, nanti dengan buku-buku yang ada kita manfaatkan, seperti itu, Bu. Jadi Pak Agus sudah menyediakan, akses kepada murid-murid Pak Agus dengan menyediakan sudut baca, pojok baca, dan itu diisi dengan buku dan cerita-cerita yang menarik dengan untuk anak-anak ya Pak Agus? Iya, Bu, seperti Nah itu sudah. Mmm. Nah, kira-kira masih ada tidak peluang lain yang bisa Pak Agus ambil untuk meningkatkan, minat baca murid-murid Pak Agus? Ya, mungkin dengan ada Bu, mungkin dengan orang tua, kalau zaman dulu itu biasanya anak-anak itu didongengi, dengan Mhm. dibacakan sebelum tidur, lah itu mungkin bisa dibudayakan kembali, tapi dengan bacaan yang berbeda, tidak sama dengan yang masih kecil dulu itu Bu. Bagus sekali, Sama anak-anak bagus. Jadi
Ya, Hah? bersama di keluarga, dengan keluarga di rumah mungkin bisa seperti itu, Bu. Tidak Oh, hanya di bagus sekolah tok, sekali ya. ya. Jadi tidak hanya di sekolah saja, orang Iya, tua pun ikut terlibat menumbuhkan, anak-anak supaya gemar membaca ya dan tertarik membaca ya, Pak Gus. iya, iya, Bu. Nah, kira-kira ada tidak nih hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi, Pak Agus untuk meraih tujuan ini? Hmm. Yang namanya hambatan itu pasti ada walaupun mungkin, ada yang besar, ada yang kecil, ada. Misalkan beberapa anak itu melihat membacanya itu hanya sebagai apa ya, kegiatan yang kurang menarik atau, eee, bagi mereka itu membaca itu bukan sebagai tantangan itu, Bu. Beda dengan Jadi matematik, berliterasi mungkin mikir itu gitu ya. Kalau hanya membaca biasa itu, Bu. jadi ada ini ya Pak Agus, ada anak-anak yang kurang tertarik membaca, jadi mereka lebih tertarik ke numerasi gitu ya Pak Iya, Agus? iya. Berhitung Nah, bernumerasi, iya, Bu. oh iya. Nah, bagaimana itu Pak Agus kalau ada hal seperti itu, kira-kira solusi apa yang bisa Pak Agus ambil? Ya mungkin apa ya, membacanya itu Mmm, eee, kita olah menjadi sedemikian rupa, menjadi mungkin lebih interaktif dengan tampilan yang lebih menarik atau dengan permainan, biar anak itu lebih lebih tertarik lagi untuk membaca itu, Bu. bagus sekali Pak Agus. Jadi, selain menyediakan buku, terus orang tua ikut membacakan dongeng untuk anak-anaknya, juga Pak Agus akan, menggunakan metode interaktif atau permainan nih Pak Agus. Iya Nah, mungkin, rencana Pak Agus untuk mencapai tujuan ini bagaimana itu Pak Agus supaya, eee, membacanya itu bisa interaktif atau lewat permainan? ya saya berencana membuat sesi membaca lebih interaktif dengan mengadakan mungkin diskusi, mungkin anak-anak yang senang dengan, eee, alam-alam ngumpul dengan alam-alam, mungkin dengan sejarah ngumpul dengan sejarah, nanti diceritakan kembali dengan yang beda seperti itu, Bu, dengan diskusi mungkin, Bu, ngobrol dengan teman-teman Oh. gitu. Nah, Oh ya, jadi anak-anak dibuat kelompok ya Pak Agus, yang iya, suka sejarah nanti bisa membaca buku tentang sejarah dan menceritakan kembali sejarah yang sudah mereka baca ya Pak Agus. Nah, adakah prioritas utama nih Pak Agus dalam rencana yang sudah Pak Agus sebutkan tadi? ya prioritasnya itu yang kegiatan membaca itu biar lebih menyenangkan, biar benar-benar nanti ke depannya ada literasi Mmm. numerasi, literasinya itu juga bisa meningkat gitu, Bung, dengan anak-anak Mmm, lebih aktif lagi. Kan sekarang ada mmm, AKM, nah supaya AKM-nya bisa mhm. literasinya meningkat, ya salah satunya seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali Pak Agus. Jadi, selain anak-anak itu gemar membaca juga, pandai ya, sudah mahir dalam mengerjakan soal-soal AKM ya, Pak Agus. Nah, strategi apa yang bisa Pak Agus gunakan, Pak Agus, untuk mencapai hal tersebut? Ya mungkin karena anak-anak itu kan dunianya bermain, kita ubah menjadi mungkin permainan atau aktivitas lain yang dengan cerita supayanya itu, anak itu benar-benar tertarik dan mau membaca. Nanti kalau disuruh menceritakan kembali itu, oh yang dibaca itu tahu, paham itu. Oh ya, bagus. Jadi ada ide permainan ya, Pak Agus, atau bahkan tadi ya, bisa menceritakan gambarnya ya, Pak Agus? Iya, Gambarnya makanya ya. menceritakan. Iya, bagus sekali itu, Pak Agus. Nah, bagaimana itu, Pak Agus, tentang, jangka waktunya ini, Pak Agus? Kapan Pak Agus akan menerapkan kegiatan ini? Ya mungkin sebulan pertama, eee, Mhm. kita cek nanti bagaimana tingkat literasinya anak, apakah sama atau lebih meningkat, itu sebulan pertama kita kita cek dulu, Bu, untuk setiap Mmm, membacanya. jadi setiap bulan akan ada di-review ulang ya, Pak Agus, Iya, sampai setiap bulan mana kita gitu review. keberhasilannya gitu ya, Pak Agus? Nah, ukuran keberhasilan dari aksi yang Pak Agus terapkan ini bagaimana ini, Pak Agus? Meskipun itu Kalau misalnya sudah di-review gitu kan,
Rencana Pak Agus kira-kira sudah berhasil itu ukuran keberhasilannya caranya bagaimana, Gus? Ya, jika setidaknya itu ada sekitar 70% atau bahkan 80% itu anak-anak aktif Hmm. dalam kegiatan membaca itu, Bu. Jadi kalau sudah ada 70% sampai 80% anak aktif dalam membaca, menjadi salah satu tanda keberhasilan dari rencana yang Pak Agus inginkan ya? Iya, iya, seperti itu, Bu. Nah, bagaimana ini Pak Agus jika terjadi gangguan atau hambatan ini Pak Agus, cara mengantisipasinya itu bagaimana Pak Agus? Ya, mungkin dengan alternatif-alternatif yang lain, kita sebagai guru juga harus ya mensiasati dengan metode-metode yang lain. Tadi mungkin dengan permainan atau nanti dengan dialihkan ke apa gitu. Yang penting niat anak itu benar-benar bisa untuk mau dan merasa ikhlas untuk membaca itu, Bu. Bagus sekali ya. Jadi, Pak Agus akan lebih variatif menentukan metode, agar anak-anak itu lebih tertarik membaca ya Pak Agus. Iya. Nah, sejauh ini Pak Agus, komitmen terhadap rencana aksi, aksi dari Pak Agus ini apa Pak Agus? Ya, saya berusaha untuk secara konsisten untuk mencoba konsisten untuk tetap ke anak itu Mmm, membaca itu jangan hanya 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 diperlukan tapi menjadi kebiasaan, pembiasaan itu, Bu. mmm, jadi supaya anak-anak itu ya terbiasa membaca gitu ya Pak Iya, Agus? Tanpa disuruh lagi mereka tanpa sudah akan, disuruh lagi. dengan Ya, senang hati membaca gitu ya Pak Agus. karena itu tadi, Nah, membaca kira adalah jendela dunia mhm, itu, Bu. iya bagus sekali itu slogan yang, patut kita apresiasi dan kita, masukkan ke dalam hati dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Agus. Tidak hanya kita dan tapi juga kepada murid-murid kita. Nah, siapa nih Pak Agus atau apa yang bisa membantu Pak Agus untuk menjaga komitmen yang Pak Agus buat ini? Ya, semua pihak, Bu. Tidak hanya kita sebagai guru, tapi kan nanti di rumah juga, Mmm, waktu banyak juga di rumah. Jadi nanti kita butuh kolaborasi dengan orang tua. Orang tua dan ya yang ada di rumah kita ikut libatkan, nanti kita pantau dengan grup, ada masalah dengan WA juga, dengan orang tua, Bu. ya jadi, ini ya Pak Agus, semua semua apa, stakeholder di sekolah itu Iya, ikut berperan aktif ya? iya, iya, kita manfaatkan yang ada. Mmm. Nah bagaimana ini Pak Agus tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini Pak Agus? Saya ya mencatat setiap progres kemajuan untuk menyesuaikan jika nanti ada yang diberikan, oh nanti kurangnya bagaimana atau lebihnya seperti apa, kalau kita kurang ukurannya di mana kita perbaiki di berikutnya itu, Bu. Jadi setiap bulan ada pemantauan ya Pak Agus untuk menyesuaikan hal-hal yang perlu disesuaikan gitu ya Pak Agus? Ya, kita review kembali, oh yang kurangnya itu yang di sebelah mana gitu. Oh iya, bagus sekali Pak Agus. Baik Pak Agus, mari kita review sebentar hasil diskusi kita kali ini. Menurut Pak Agus, apa nih yang sudah kita dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini Pak Agus? Ya. Dari diskusi kali ini saya bisa dapat meningkatkan minat baca anak-anak itu dengan menyediakan buku atau nanti dengan Mhm, eh, bermacam-macam sumber, tidak hanya dari perpus sekolahan kok, tapi nanti bisa diakses kemana, mungkin dari eh, sekarang apalagi di e-book macam-macam, anak-anak juga sudah bisa mengakses internet di rumah tetap dengan bantuan orang tua, melibatkan orang tua nanti bisa mengakses lewat buku-buku sekarang juga yang tidak berbayar, mereka gratis juga itu, Bu, seperti itu, Bu. Nanti kesenangannya apa, mungkin ada yang senang di tadi tentang sejarah dunia luar antariksa dan sebagainya, anak-anak seperti itu, Bu. bagus sekali ya Pak Agus. Jadi, eee Pak Agus bisa meningkatkan minat baca anak-anak dengan menyediakan buku, tidak hanya buku versi cetak, tapi juga versi digital atau e-book ya Pak Agus? Iya.
Nah, terima kasih Pak Agus telah berbagi cerita dan rencana ini. Saya yakin dengan usaha dan konsistensi dari Pak Agus, kita bisa mencapai tujuan untuk menumbuhkan semangat membaca pada anak-anak. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada hal-hal yang masih perlu kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Saya tetap berusaha untuk melaksanakan dan mencapainya. Semoga literasi itu benar-benar menjadi bukan hanya kebiasaan, tapi pembiasaan untuk anak-anak. Jadi nanti dengan harapan nilai literasi di AKM, ANBK-nya bisa meningkat itu. Iya, terima kasih Pak Agus. Iya, nanti Sama-sama. kita bertemu di bulan berikutnya ya Pak Agus, setelah sesi Ya, review dari tingkat keberhasilan minat baca murid-murid Pak Agus ya. nggih, atur nuwun Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini lanjut Bu, saya sebagai coach dengan coachingnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Nadir? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Pak Agus. Semuanya bahagia dan sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan di dunia maya ini ya Bu. Iya, selamat Hari Guru Pak Agus. Iya, selamat Hari Guru juga Bu. Iya. Sukses selalu. Ada yang bisa saya bantu Bu Nadir? Pripun? Ya begini Pak, saya ini ingin membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Kira-kira Bapak ada waktu atau tidak nih Pak? Alhamdulillah masih longgar ini Bu. Monggo Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya Bapak. Sama-sama Bu, monggo. Nah, begini Pak, jadi saya ini ingin mengeksplorasi lebih jauh tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Tentang berdiferensiasi. Nah, kalau boleh saya tahu ini berdiferensiasi untuk kelas atas apa bawah nih Bu? Untuk kelas atas Pak, kelas 5. Wah, atas kelas 5. Untuk materinya Bu? Untuk materi apa nggak ya? Mau yang berdiferensiasikan itu? Untuk kelas ini Pak, untuk kelas atas, kelas 5 materinya, mata pelajarannya matematika Pak Agus. Nggih. Tentang bab apa nggih? Tentang bab keliling bangun datar. Keliling bangun datar. Wah, bagus sekali Bu itu topiknya. Sekarang yang ingin dieksplor tentang diferensiasi tentang keliling bangun datar itu apa gitu? Tentang berdiferensiasi. Sebelumnya saya itu sudah memetakan murid-murid saya itu dengan asesmen awal ini Pak Agus. Jadi saya memetakan mereka berdasarkan kesiapan belajar mereka Pak Agus. Ternyata dari hasil asesmen itu setelah saya analisis, murid-muridnya itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu masih ada yang perlu intervensi khusus, yang kedua kategori cakap, dan yang ketiga itu sudah mahir Pak Gus. Tentang diferensiasi yang ingin diterapkan itu apa nggih Bu? Kan ada 3 itu, misalkan Ibu yang milih yang mana gitu, atau semuanya? Awalnya saya mau milih yang proses dulu Pak Agus. Proses. Iya. Apakah hanya proses tok, apa bisa pripun Bu? Sepertinya masih bisa saya tambahkan untuk diferensiasi konten Pak Agus, karena ternyata murid-murid saya itu juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda Pak Agus. Ada yang tipenya auditori, ada yang kinestetik, dan juga ada yang tipe visual Pak Agus.
Ah, bagus sekali Bu. Jadi nanti ada 3 itu bisa langsung diikutkan Bu. Ada yang prosesnya, nanti kan bermacam-macam bangun keliling, bangun datarnya kan ada mungkin keliling, segitiga, segi panjang, jajar genjang dan seterusnya. Lah itu nanti bisa dimasukkan nanti yang proses, konten dan produknya itu. Sekarang implementasi dari strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain apa ya Bu? Selain itu tadi. Ya, tadi saya kan baru proses dan konten. Nah, Ya, mungkin saya akan juga menambahkan yang produk itu Pak Agus. Jadi, anak-anak bebas membuat produk sesuai dengan minat mereka. Jika misalnya mereka baru mampu dengan lisan, ya saya perbolehkan. Kalau maunya, menampilkan produknya dengan gambar, juga boleh atau bahkan menggunakan video. Saya beri kebebasan kepada murid-murid saya, Pak Pak. Agus, Ya bagus berdasarkan sekali. minat belajar mereka. Bagus sekali Bu. Nah, kalau boleh tahu ya, ini Bu Nadir Mhm. mengimplementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensi di kelas itu bagaimana gitu? Ya, tadi saya, ingin mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid-murid saya dan juga profil murid-murid saya, Pak Agus. Berarti ada beberapa kelompok itu ya Bu? Dibagi beberapa kelompok Nanti itu ya? Iya, saya bagi menjadi 4 kelompok kecil, tapi, akan saya bagikan berdasarkan gaya belajarnya, Pak Agus. Nah sekarang setelah dari tadi itu sekarang perasaan Bu Nadir itu bagaimana Bu? Setelah dibagi-bagi nanti dengan diferensi seperti ini, perasaan Bu Nadir itu bagaimana? Ya, Ada yang perasaan protes? bayangannya senang ya, jadi, bisa memfasilitasi murid-murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, Pak Agus. Jadi mereka terfasilitasi sesuai dengan, cara mereka belajar. Jadi mereka tidak bosan, Pak Agus, tidak hanya belajar melalui satu konten yang saya sediakan. Jadi mereka bebas memilih konten, yang mereka inginkan untuk mempelajari materi keliling bangun datar. Ya, terima kasih Bu. Sudah bagus sekali karena berarti anak-anak sudah terfasilitasi tidak hanya satu macam tok, tapi sudah ada yang mungkin beberapa macam itu ya, sudah terbagi-bagi, ada yang diferensiasi produk, konten dan proses. Bagus itu Bu. Bangunnya juga banyak variasinya, jadi sudah lengkap itu Bu. Keren sekali Bu. Dan sekarang saya mengapresiasi karena teman-teman sudah mulai mengimplementasikan hal ini di luar bayangan saya Bu. Terkait pengalaman Bu Nadir yang dievaluasi lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana ya Bu? Ya tadi Pak Agus, saya memetakan dulu Pak Agus, murid-murid saya bagaimana kesiapan belajar mereka. Jangan-jangan, jangan sampai, Sampai saya itu jangan sampai, murid saya itu tidak nyandak gitu Pak Agus, karena mereka mungkin ya itu ada yang perlu intervensi khusus tadi Pak Agus. ya, jadi karena murid-murid itu semuanya tidak boleh disamaratakan. Mungkin ada yang Mmm, ya seperti kalau saya melihatnya seperti buah pisang itu ya Bu. Pisangnya itu betul, kalau bibitnya pisang yang dibuat kalau molen itu bibit kok molen atau yang bolen itu apa ya Bu? Buah pisang pisang. kepok. Nah, pisang kepok, bibit pisang kepok itu ya mau bagaimanapun ya bibit kepok ya hasilnya buahnya tetap kepok, tidak bisa disamakan dengan buah pisang Ambon. Jadi semuanya itu apa ya? Semuanya punya kelebihan sendiri-sendiri. Misalkan buah yang Ambon pipit, tunas bibit pipit ya tetap apa hasil buahnya ya pipit. Kalau mau disamakan dengan yang bolen tadi ya tetap nggak jadi. Jadi semuanya punya keunikan sendiri-sendiri ya Bu ya. Bagus Iya, Bu. betul sekali, Bagus. Jadi Ya, saya akan, memfasilitasi mereka sesuai dengan bibitnya tadi, ya, Bagus, supaya bagus Bu. bisa berkembang lebih maksimal, Bagus. Ya, semuanya punya keunikan sendiri-sendiri ya Bu. Iya, betul Nah, sekali. bagus sekali Bu. Sekarang ini Bu,
Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berbasis profil murid, Mhm. Bu. Kira-kira pilihan lain apa, Bu, untuk mempunyai alternatif lain untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi itu? Nah, Alternatif selain lain. berdiferensiasi, alternatif lain, saya akan menambahkan ini Pak Agus, KSE Pak Agus, Oh, supaya bagus. karakter murid-murid saya itu juga bisa menjadi lebih baik lagi Pak Agus. Bagus sekali, Bu. Jadi lengkap, tidak hanya seperti biasa sudah dilengkapi dengan KSE dan PSE-nya ya, Bu. Ada supaya, Iya lebih betul, berempati gitu ya, Bu. iya betul Pak Agus. Sekarang, jadi Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis gaya belajar murid ya, Bu? Iya, di Eee, antaranya itu tadi ada yang kontennya Pak Agus. oh ya, Jadi kontennya, saya akan sediakan 3 macam, ada yang berbasis audio, ada yang, eee, video, animasi, atau bahkan saya menyediakan benda konkret, Pak Agus. iya, karena kalau di, sekolah dasar itu biasanya anak-anak itu lebih senang Mhm, dengan ada benda nyatanya, belum ke abstrak mhm, gitu ya. Mungkin kalau iya, bangun Pak. segitiga itu segitiganya apa, atau dengan keliling persegi panjang harus ada wujudnya itu ya, Bu. Iya. Bagus sekali, Bu. Sekarang nih, eee, kira-kira nih, Bu Nadir, setelah yang kita Mhm. lakukan hari ini ya, apa yang akan dilakukan, Bu, setelah diskusi kita hari ini, Bu? Nah, saya akan segera menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Pak Agus, karena minggu depan itu, sudah penilaian ini sumatif akhir semester, Pak Agus. Jadi saya akan langsung menerapkannya ini, Pak Agus. Wah, minggu depan sudah anu ya, tidak terasa sudah SAS itu, semester akhir tahun ya? Iya, Semester iya 1 sudah ya? asas, Pak Iya, Agus. tidak terasa cepat banget itu. Iya, Sekarang, Pak Agus. eee, jadi Ibu memberikan kebebasan kepada murid Mhm, yang berbasis minatnya itu ya, berdasarkan konten yang iya, telah Ibu siapkan tadi itu ya, Bu? iya. Ya, jadi saya akan menyediakan bermacam-macam konten, jadi murid saya bebas mengakses konten mana yang mereka minati. Mereka juga boleh membuat produk sesuai dengan minat mereka, Pak Agus. Ya, bagus, Bu. Berarti nanti, tetap ada yang seneng konten, profesional disiapkan, Bu. Sekarang berikutnya tentang ini, Bu, kesiapan sehingga kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan maksimal, Bu. Tentu saja saya akan membuat modul ajarnya, Pak Agus. Oh ya, betul, karena itu sebagai seorang guru harus tidak, boleh tidak harus ada modulnya ya. Apalagi tapi kalau di PLN Iya, sekarang sudah ada panduannya ya, Bu, ya. Nah, iya. dalam membantu itu apakah nanti Ibu dengan sendiri apa dengan kolaborasi atau bagaimana, Bu, tentang pembuatannya itu, Bu? Saya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Pak Agus. Saya akan, meminta bantuan Bu Peti nih, Pak Agus. Ah, langsung berkolaborasi ya? Iya, Pak Agus, yang Kolaborasi, sama-sama guru kelas 5 ini, Pak. ya. Kira-kira ini dalam melaksanakan di dalam pembuatan modul ini kapan ya, Bu? Nanti malam segera akan saya buat modulnya, kemudian besok pagi saya akan diskusikan dengan Bu Peti, Pak Agus. Bagus, langsung action Jadi ya, Bu? jadi minggu langsung bisa saya terapkan, 2 hari berikutnya bisa saya terapkan di kelas saya, Pak Agus. Ya bagus, karena ini sudah dikejar waktu ya, Bu, karena sebentar lagi sudah SAS itu ya. Iya, Pak Agus. Baik, Bu, sekarang kita review tentang, eee, diskusi kita kali ini. Menurut Ibu Nadir nih, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari ngobrol-ngobrol kita hari ini ya, Bu? Nah, terima kasih sekali Pak Agus atas diskusi kita hari ini. Saya itu menjadi lebih jelas tentang pembelajaran diferensiasi juga malah ditambah dengan, PSE Pak Agus. Jadi saya lebih bersemangat untuk menjalankan kegiatan ini. Ya, bagus sekali, Bu, sudah dilengkapi dengan, sosial emosional ke anak juga, bagus, keren, Bu, selamat, sudah memiliki gambaran yang utuh, lebih jelas tentang, diferensiasi. Nanti kalau ada yang masih kurang bisa hubungi saya, Bu, kita kembali ketemu mungkin di bulan depan.
Ya, terima kasih sekali Pak Agus untuk support dan bantuannya. Sama-sama Bu, sukses selalu Bu Nadir. Amin. Begitu Akhiri, juga dengan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Agus, refleksinya di share screen Pak Agus. Yang kemarin ya, Ono ra? iki sing jenengan apa kula? Jenengan wae Pak Agus nyong ganti laptop ya. Siap. Bergabung. Refleksi. Saya izin sebentar Pak Agus. Nggih. Share screen. Ya, sekedap, Proses ya Bu. Pak Agus. Heeh. Hah? Proses sih Bu. Ya. Sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Ora tampil ya? Oh itu. Tampil dereng Bu. Sampun. Kayak muter tapi. Ampun Bu. Belum muncul huruf A ngono tok Pak Agus. Ora gelem ya? Dalam. Kunci apa? Kurang nantinya kunci kayak kunci kita. Kayak mau ke Bandung nih gon tempat sholat. Kok tak terkini yang bunga ya? Tampil dereng Bu. Sampun. Ampun. Bener iki kan? Iya Pak, iya. Wis tampil tekan bete bareng Bu. Dereng. Ora gelem ya? Saya tak download meneh wae. Iki wis ya. Oh, ajal karo nyangar njajal sih Bu. Oh ya. Ya.
Ora muncul ya, Kamu, Pak? hah? Sudah Ora tampil muncul tapi ya? masih putih. Kayak putih? Mm-mm. Nek menu ini wis tampil file home insert ini wis ketok tapi kok tulisannya belum tampil. Neng gonyong malah fotonya kok kayak fotonya tok ya? Hmm, jangan tak paten ini. Tak tak tampil gini. Itu wis tak download tapi ora gelem. Padahal wis tak download. Ah, wis ya. Ya wis pun, Bung. Nggih. Kip, ini dewe-dewe berarti apa bareng? Berdua ya? Nama CGP. Apa berdua apa engko gantian? Apa bareng ngono iku engko gampang, Bung. Paling mungkin sing beda sing dadi pas dadi coach ini kuwi ya rasane. Ya. Ki apa tuh? 14-17 kembali ke main room, Bung. Hah? Kari 7 menit. Ya, ya cepat. Cepat berarti. Apa yang Berarti sudah berjalan baik? Sudah menampilkan alur Tirta. heeh. Terus Kok cepet temen ini tuh. Rakroso ya. Oh, 7 menit. Sudah menampilkan alur Tirta. Terus pertanyaan berbobot sudah ya. Mm-mm. Refleksi. Fokus pada Terus coaching. hah? Pokok tuliskan hasil refleksi Anda. Sudah. Ini kan Terus sing yang ini terus yang sudah baik, yang oh, sudah yang berjalan selama percakapan. oh, Terus yang perlu diperbaiki. Terus yang dilakukan wingi teknik stop ya, Pak. tapi ramai. Hmm? Teknik stop kan Kan ramai. sebelum sebelum kan, Pak, Sebelum. sebelum coaching Oh, yo. mau Mau, pas Dewi mau ya. anu. Oh. Tekan nomor piro, Bu? Tidak ke sidik kaya wingi. Ya. Ya. Pun. Terus yang sudah baik, yang perlu dilakukan
Sing kehadiran penuh ya. Sing kehadiran penuh kan mau wis. Heeh. Sing kari dewe iki pertanyaan yang kepapat yang dilakukan untuk memperbaikinya. Latihan loh. Latihan konsisten. Heeh, mlebu apa-apa lah. Ya. Yuk. Wes. Sing urung anu Pak yang perlu diperbaiki karo ditingkatkan. Umpan balik dari Koci. Yang mau lengok dengan saya merasa senang dan bahagia karena bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan produk serta terintegrasi KSE apa PSE Pak? KSEPS itu wis paket ya. Ya pada ya. Yuk, Heeh. nek Riko mau priwe Pak perasaannya setelah coaching? Saya merasa Pak Agus Dalam sih. Saya merasa senang senang bisa belum mendapatkan strategi ngono ya. strategi tentang berliterasi. Mendapatkan strategi untuk meningkatkan minat baca murid dan literasi. Ini Pun yang perlu diperbaiki. Yang masih perlu ditingkatkan. Kurang siji. sing nomor piro ya? Nomor loro iki mau sing pertanyaan iki. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa ya? Mungkin pertanyaan sing berbobot apa sing apa ya? Ya mau bisa dewe pertanyaan berbobot. Oh ya. Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Apa yang masih perlu diperbaiki? Mungkin 1 menit lagi ya Mbak. Dalam Bu? 1 menit lagi kembali ke main room. Oke. Okay. Apa Pak iki Pak di sini? Apa nganu rasa percaya diri kalau coachingnya itu guru senior? Masuk lah. Oh ya? Wis 17 Bu. Ya. Ya iki dilekas nganu. Guru senior dan berilmu tinggi. Iya Pak ya. Yes. Ya. Wis iki wis. Tak simpen. Wis rampung ki dhewe pindah ki. Ya. Ya. Pindah. Pindah kita tutup ya share screen ini. Hentikan presentasi. Kita masuk ke main room. Ayo Pak. Keluar sih ya.